Well, menurut saya nggak pantas untuk menanya-nanyakan, ya, karena kejadian ini terjadi lama sebelum saya kenal dengan Dena, dan saya taunya lama setelah saya bercerai, kira-kira gitu. Banyak netizen ya bang yang sangat menyayangkan Mbak Dena ya. Mbak agak terlambat gitu. Artinya ketika berita ini sudah artinya berpengaruh terhadap karirnya pertama sekali ya. Ya, Baru muncul, baru speak up. Karena sebelumnya nggak pernah bang. ya. Artinya beliau sepertinya menutup rapat sekali. Abang sendiri gimana ya? Menyayangkan sih bang. Kenapa? Terakhir baru ya. Iya. Kalau abang kan pernah menjadi suaminya, Iya. sama saya tahu banget karakter seorang Denada gitu ya. Ketika melihat sebuah permasalahan gitu. Saya nggak berani berkomentar ya, kenapa setelah sekian lama baru kemudian seorang Dena baru berkomentar soal ini. Cuma saya cukup meyakini pasti itu ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan matang-matang, nggak mau terburu-buru dalam menanggapi dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya merasa saya nggak pantas untuk beropini, karena seseorang yang beropini tanpa mengetahui permasalahan itu bukan hal yang bijaksana untuk dilakukan ya, menurut saya. Kalau terhadap netizen nih bang yang udah terlanjur istilahnya kayak ngebom banget gitu mbak. Iya. Menyayangi itu nggak bang? Artinya mereka juga nggak tahu. Abang yang pernah hidup aja tidak berani untuk beropini. Gitu. Iya. Netizen bulan-bulannya gini ngebom gitu kan artinya kan. Iya. Aisyah kan gini bisa baca bang, artinya bisa ngeliat sosmed gitu. Iya. Kasihan ya bang. Ya, dalam hal ini bagaimana reaksinya para netizen, maupun itu reaksi yang keras ataupun yang memuji dan sebagainya, menurut saya itu memang udah resiko dan takdirnya seorang selebriti nih. Seorang selebriti terutama seperti Dena yang telah menjadi selebriti sejak dia umur 13 tahun, udah puluhan tahun, udah hatam ya. Dia pasti tahu benar bahwa ini adalah bagian hidup dari seorang selebriti. Gampang dipuja, gampang dihujat dan sebagainya. It's part of the game. Ya, sesuatu yang memang udah menjadi kesehariannya mereka. Jadi saya pikir bahwa ini memang menjadi rame dan segala macam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, lumrah terjadi, dan bukan sesuatu yang aneh. Namun yang di sini yang saya harapkan sekali adalah supaya netizen itu tetap memakai akal sehat dan hati nuraninya. Jangan mengait-kaitkan si kecilnya kita dengan permasalahan ini, karena memang silahkan dipikir dengan akal sehat. Dia nggak tahu apa-apa, dia tidak punya dosa apa-apa, dan tidak pantas untuk dikait-kaitkan apakah dengan urusan sakitnya dulu atau bagaimana gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan supaya ditindak cermati dengan bijaksana, terutama para ibu yang ada di luar sana gitu ya. Dalam berkomentar itu selayaknya dipikirkan gitu, karena mereka kan juga ibu dari anak-anaknya. Terlepas bagaimana permasalahan orang tuanya, bila kemudian anaknya sendiri yang tidak bersalah disangkut pautkan, itu pasti akan sedikit banyak melukai hati orang tuanya gitu kan. Dan dalam hal ini hati orang tuanya itu kan bukan cuma hanya Dena, tapi juga saya sebagai papanya. Dua pertanyaan. Ya. Abang melihat nggak ada perubahan dalam diri Dena sekarang? Yang abang lihat? Terus ya, Ada yang berubah dari seorang Dena? ada yang berubah atau tidak dari seorang Dena? Terus terang saya belum melihatnya, karena memang selama ini seluruh obrolan kita itu hanya berpusat kepada soal Aisyah buat anak kita. Dari awal kita memang sudah mensepakati tanpa perlu diobrolin bahwa satu sama lain itu nggak mau mencampuri urusan pribadi masing-masing. Jadi saya nggak tahu bagaimana kehidupan pribadinya seorang Dena pasca kita bercerai. Saya nggak terlalu tahu juga bagaimana urusan karirnya, kecuali saya lagi dimintain tolong, misalnya seperti waktu itu membuat video klip untuk salah satu singlenya, pasti akan saya bantuin.
Tapi untuk bertanya, untuk cari tahu gitu, memang saya nggak lakukan, dan saya yakin Dena juga sama sekali nggak melakukan. Jadi pembicaraan kita itu selalu berpusat pada si kecil. Kita selalu menjaga komunikasi dalam hal apapun untuk anak kita. Tetapi itu semua hanya sebatas segala urusan untuk si kecil ini. Di luar itu kita nggak pernah ngobrolin apapun. Termasuk untuk hal ini juga saya tidak mau gegabah menanya-nanya atau bagaimananya. Walaupun kalau ditanya apakah saya pantas untuk mengetahui hal ini pada saat kita pacaran ataupun menikah dulu, bisa saya katakan sepantasnya memang saya mestinya tahu. Tetapi kalau ditanya apakah pantas bahwa pada saat saya mengetahui hal ini, yaitu lebih dari 10 tahun setelah kita bercerai, menurut saya nggak pantas untuk menanya-nanyakan, ya, karena kejadian ini terjadi lama sebelum saya kenal dengan Dena, dan saya taunya lama setelah saya bercerai, kira-kira gitu. Baik. Kalau misalnya Reza mau ketemu Aisyah, apakah sih? Saya rasa saya tidak punya tidak punya alasan untuk menolak atau apapun, ya, karena kalau buat saya sih saya sih santai aja ya. Oke. Ya, saya akan kembalikan semuanya kepada Dena ya. Kalau Apakah boleh kalau Mbak Dena jadi maksudnya, Bang? ya, Oke. kira-kira bagaimana nanti Dena menyikapi, enaknya bagaimana ke depannya. Karena saya yakin pada akhirnya bila semua punya itikat baik, punya niat yang sama-sama baik, mudah-mudahan hasilnya kan nanti akan baik gitu. Dan saya yakin juga netizen juga pasti akan menanggapinya dengan baik juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.